Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak masalah dalam hidup, banyak perdebatan dalam diri, banyak perdebatan dalam hidup. Banyak orang yang mencari apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita jalani agar hidup kita itu baik dan lebih baik. Salah satunya kunci dalam kita untuk hidup baik dan lebih baik itu adalah bersikaplah adil kepada diri kita sesuai apa yang Allah kasih kepada kita. Contohnya, banyak orang yang tiap hari tidak bisa menahan amarahnya, tiap hari bertengkar, tiap hari mengeluarkan emosinya, mengeluarkan amarahnya kepada orang lain, sehingga terjadi permasalahan dalam hidupnya, dimusuhi oleh teman-temannya, dimusuhi oleh banyak orang, dikarenakan dia tidak adil menggunakan anggota tubuhnya, dia tidak adil menggunakan apa yang Allah kasih kepada dirinya. Dia juga tidak bisa memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Contohnya, Allah kasih mata itu untuk melihat keindahan alam, melihat sesuatu ciptaan Allah agar kita itu sadar bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar, Allah itu maha segala-galanya. Dia bisa menciptakan langit tanpa ilham, dia bisa menciptakan langit dengan beberapa warna tanpa harus dicat terlebih dahulu. Allah mempunyai kuasa yang sangat hebat, sehingga Allah bertujuan untuk kasih mata kepada kita untuk melihat kuasanya, agar kita selalu ingat dan ingat kepadanya dengan bertafakur, tadabbur alam. Dan mata juga digunakan untuk hal-hal positif lainnya, seperti telinga, mulut untuk berbicaralah yang baik dan benar, yang bermanfaat bagi orang lain. Dan kita juga harus adil dalam menggunakan anggota tubuh kita. Seperti adil itu apa sih? Adil itu kebanyakan orang mendefinisikannya adalah sesuatu yang dikasih sama rata. Tetapi hal itu tidak sepenuhnya benar, tapi tidak juga bisa dikatakan salah. Karena dalam sesuatu hal, dalam sesuatu masalah, mungkin adil itu bisa diartikan sesuai yang tadi saya sebutkan, yaitu mengasihi sama rata. Bisa diartikan sesuatu yang dikasih sama rata, karena ketika hal itu seimbang, contohnya anak SD kelas 5 sama anak SD kelas 5 dikasih uang sama 5.000, itu namanya adil, masih bisa dinamakan adil. Tapi ketika anak kelas 1 SD dibandingkan dengan anak kelas 1 SMP, ketika dikasih uang 5.000, anak kelas 1 SD mungkin cukup, tapi anak kelas 1 SMP kebutuhannya lebih banyak, jadi kemungkinannya tidak cukup. Itu tidak bisa dinamakan adil. Dalam hal ini berarti kita dapat artikan bahwa adil itu definisikan yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti menempatkan 5.000 itu kepada anak kelas 1 SD, tapi tidak bisa ditempatkan 5.000 itu kepada anak kelas 1 SMP. Mungkin anak kelas 1 SMP itu bisa dikasih yang minimalnya 15.000 karena kebutuhannya sangat berbeda. Itu contoh kecilnya, dan kita kaji adil dalam diri kita. Kebanyakan orang yang banyak masalah karena tidak adil dalam tubuhnya, tidak adil dalam menggunakan anggota tubuhnya. Contohnya, Allah itu ngasih susunan dalam diri kita
tubuh kita, dari mulai rambut, kepala, otak di dalamnya, mata, hidung, telinga, sampai ke bawah, itu kita harus susun dengan seadil-adilnya. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, maka kita harus adil menggunakan anggota tubuh sesuai susunannya. Contohnya, ketika kita mendapatkan masalah, perdebatan dengan orang lain, maka kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Karena kenapa Allah ciptakan pikiran di atas mulut? Karena Allah ingin kita itu menyusunnya dengan rapi, menyelesaikan masalah dengan rapi, dengan cara berpikirlah dengan jernih, berpikir 2 kali, 3 kali, sampai sebanyak-banyaknya kita berpikir. Ketika kita sudah memikirkan hal itu dan kita sudah siap, maka berbicaralah. Ketika sudah berbicara, Allah ngasih tangan untuk kita bertindak. Ketika kita mengatasi masalah sesuai susunan yang benar dalam tubuh kita, maka masalah itu insya Allah akan dapat dipecahkan. Yaitu tadi bahwa kita itu harus adil dalam menggunakan anggota tubuh kita. Contohnya, ketika kita punya masalah, kita gunakan pikiran terlebih dahulu, lalu kita gunakan mulut kita untuk berbicara, mengklarifikasi masalah itu. Dan ketika tidak bisa dengan klarifikasi mulut kita, maka kita gunakan tangan untuk bertindak. Dan ketika kita tidak adil dalam menggunakannya, bisa jadi bahkan dapat dipastikan akan terjadi permasalahan. Ketika kita mengatasi masalah, kita langsung menggunakan tangan, maka akan terjadi perkelahian, terjadi permusuhan, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ketika kita tidak memikirkan terlebih dahulu, kita mengucap, maka akan ada perdebatan yang sangat luar biasa dalam masalah itu. Jadi gunakanlah tubuh kita, anggota tubuh kita dengan seadil-adilnya, yaitu tempatkanlah sesuatu pada tempatnya dengan susunan yang baik, pikiran terlebih dahulu, lalu ucapkan, lalu bertindak. Ketika dengan pikiran cukup, maka janganlah kita mengucapkan. Ketika kita berpikir, lalu kita butuh ucapan, tidak perlu bertindak, maka cukuplah gunakan kedua itu. Tetapi ketika kita butuh semuanya, maka bertindaklah. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita dalam melangkahkan kaki kita, dalam melangkahkan hidup kita. Karena ketika kita tidak adil dalam hidup, maka bersiap-siaplah bertemu dengan masalah. Oke, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.